Guys, teman-teman Endra Story, ini suasana pagi hari teman-teman. Dan ini Sora, kita mau berangkat jalan-jalan ini. Ayolah anakku, tunggu jalan-jalan dulu sebentar. Ayo, nggak ada lagi waktu, nanti kesiangan kita. Oi, ayo. Tunggu dulu pak, katanya guys. Ayo, nanti ditendang balik mamakmu kau, ayo. Nah, nggak mau dia naik ke mobil guys. Di situnya mobil. Oke lah, kita paksa lah. Nangis lah situ. Ayo, paksalah, ayo. Naik. Dan oke guys, sudah kita naikkan Sora. Walaupun agak merajuk dia, agak marah dia teman-teman. Tengok ini, agak merajuk dia. Woi, dihentakkannya tangannya. Katanya. Belum puas aku jalan-jalan tadi. Ngapain kau mau jalan-jalan? Kita ini mau jalan-jalan. Nanti kau puas kau jalan-jalan kaki, ku bilang guys. Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Kita bertemu lagi guys, dan selamat pagi di dalam video ini ya teman-teman. Dan guys, tahu kalian teman-teman, tadi malam pas makan malam nonton berita lah kan. Tahu kalian, tiba-tiba ada berita Indonesia. Tapi beritanya bukan berita yang mantap, berita masuk angin. Berita apa? Orang Indonesia maling. Maling orang Indonesia mencuri apa? Membobol toko. Jadi yang dibobol tokonya ini toko barang second. Walaupun barang second guys, di Jepang ini jago-jago guys. Barang-barangnya mantap-mantap. Dan orang Indonesia yang maling membobol toko second ini mencuri tas yang bermerek. Tas-tas yang bermerek lah dicurinya. Sampai harganya itu 9 juta yen. Berapa? 9 juta atau 90? Tapi kalau ditotalkan ada 9 miliar lebih. Ngeri kali kan? 9 miliar lebih guys yang dicurinya ini. Udah diakuinya, ditangkap polisi dia. Agak lain memang kawan itu ya kan. Udahlah, di Jepang ini lagi sensitif-sensitifnya orang asing, yang udah banyak yang demo-demo anti asing orang Jepang ini. Ditambah lagi kelakuan si tolor ini. Bikin malu nama Indonesia. Ngeri kali. Buruk kali kelakuannya ya kan teman-teman. Buruk kali. Nggak dipikirkannya, cuman mau dipikirkannya ya kan, namanya otaknya otak maling ya kan. Nggak dipikirkannya orang Indonesia yang bekerja mencari nafkah di sini. Ya kan, itu sangat memalukan. Dipikirnya cuman bawa namanya aja. Yang diberitakan itu bukan namanya. Paling utama itu orang negaranya yang disebut. Kalau namanya itu nomor 2-nya itu. Nomor 1-nya negaranya. Orang Indonesia mencuri, membobol toko. Tadi malam ditangkap kepolisian daerah Tokyo ini. Gitulah beritanya. Mana ada namanya? Namanya terakhirnya. Negaranya. Kan malu kita di sini jadinya. Tapi nggak dipikirkan si tolor itu. Cuman mau dipikirkan ya, seperti aku bilang tadi. Orang udah mentalnya maling ya kan, tujuannya maling. Kok gelap kali nih terowongan. Gelap kali. Hah? Lama? Terowongan guys. Lama ini. Nampak mukaku? Nampak keren mukaku? Agak gelap dia terowongannya. Lebar dia, lebar, panjang. Di Jepang ini memang sikit-sikit
dilobangin memang tanah. Mengganggu jalan dilobangin, mengganggu jalan dilobangin, bikin terowongan. Luar biasa orang ini ya kan, jago orang ini. Inilah di atas kita ini gunung ini. Jadi mungkin supaya jangan belok-belok jalannya ya kan, belok sana belok sini ya kan, langsung aja dilobangin orang ini ya kan teman-teman. Panjang guys. Ya itu teman-teman. Lanjutlah tadi tentang maling ini. Menggeramkan kali ya kan. Luar biasa. Inilah videonya. Inilah videonya teman-teman. Aku ambil videonya ini dari media sosial teman. Dari media sosial teman-teman. Karena tadi malam gak sempat aku merekod beritanya. Tiba-tiba pulanya beritanya. Inilah orang Indonesia maling. 相当の商品を盗んだ疑いでインドネシア人の男が逮捕されました。暗い店内に侵入してきた男、棚からバッグを手に取り、さらに店内を物色しています。窃盗の疑いで逮捕されたインドネシア国籍のムハマッド・ダヴィン容疑者は昨日午前2時ごろ、渋谷区のヴィンテージショップに侵入し、高級ブランドバッグなど18点、総額900万円相当を盗んだ疑いが持たれています。ムハマッド・ダビン容疑者は自分の国の友達に頼まれたと容疑を認めています。 Nah, itu beritanya teman-teman. Jadi buruk kali kelakuannya ya kan. Bukan namanya duluan disebut, enggak. Negara, orang Indonesia. Habis itu bla 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 bla, baru terakhirnya nama. Negaranya disebut teman-teman. Apa nggak malu ya kan orang Indonesia yang ada di Jepang ini. Seperti yang ku bilang tadi, apalagi di Jepang ini lagi sensitif-sensitifnya sama kelakuan orang asing. Rasis enggak, bukan rasis. Jepang ini nggak ada rasis. Lagi sensitif aja karena kelakuan-kelakuan orang asing ini mungkin udah meresahkan mereka lagi. Itulah teman-teman. Ya seperti inilah contohnya. Kok bisa gitu ya kan? Kok terpikirkan kawan itulah membobol ya kan? Memang di Jepang ini kelihatannya mudah semua. Kalau otak-otaknya maling ya kan, otak-otaknya memang udah rusak. Melihat Jepang ini memang gampang gitu. Cemana ya, toko-toko biasa-biasa aja gitu kan. Baru nggak ada satpam-satpam, nggak ada security, nggak ada yang menjaga-jaga gitu. Jadi mungkin kalau di dalam otak-otak yang mentalnya maling, surga lah Jepang ini teman-teman, surga. Ibaratnya mudah kali ku bobol ini. Baru supermarket, tempat perbelanjaan gitu kan. Mudah kali ku petik-petik ini semua, ku petik-petik ini aja gampang gitu. Jadi kalau otak-otak yang bermental maling di Jepang ini sepertinya gampang kali lah gitu teman-teman untuk metik-metik, mencuri, membobol. Makanya banyak kasus-kasus kriminal macam gitu di Jepang ini guys. Tapi ketahuan. Pasti ketahuan apapun ceritanya. Kecuali lah udah pemain kali. Macam-macam orang Vietnam pemain kali guys. Kelas-kelas atas itu. Permainan orangnya itu udah apa? Tembaga-tembaga yang dimalingin. Sering itu ada beritanya maling-maling tembaga. Apa ya tembaganya? Besi-besi dalam kabel-kabel itu sering itu ada beritanya itu. Baru bobol-bobol rumah Jepang. Ya seperti aku bilang tadi, kalau otak-otaknya bermental maling di Jepang ini ya surganya lah. Karena apa? Ya itu kayaknya gampang kali, nggak ada yang jaga, sunyi, sepi. Tapi ujung-ujungnya tertangkapnya karena banyak kalinya sebenarnya CCTV di Jepang ini guys. Nggak akan lama wajib tertangkap. Nggak tahu kita di mana-mana jadi ada CCTV. Kayak yang bulan yang dulu itulah, orang Indonesia membegal orang Jepang. Orang Indonesia begal orang Jepang malam-malam. Besoknya udah ketangkap. Besoknya udah ketangkap. Gak bisa macam-macam sebenarnya. Walaupun kelihatannya tenang, gak ada yang jaga, sepi gitu kan, wajibnya tertangkap guys. Itulah di Jepang ini. Dan itulah guys. Jadi
mudah-mudahanlah kasus ini yang terakhir teman-teman. Malu nama Indonesia jadi malu. Jadi malu nama Indonesia. Mudah-mudahan inilah kasus terakhir guys. Apalagi baru aja Indonesia disanjung-sanjung. Di berita-berita Jepang ini kan selalu dia menyanjung Indonesia dengan budaya Indonesia, diperkenalkan di Osaka Expo. Ada pavilion Indonesia di Osaka Expo kan. Pameran Indonesia di Osaka Expo ini sangat menakjubkan, bikin takjub orang Jepang ya kan. Baru aja berita-berita viral heboh tentang pavilion Indonesia Osaka Expo sangat mantap ya kan. Udah tiba-tiba ada orang Indonesia maling. Jadi nggak tahu lagi mau cemana ya kan. Ya itulah, mudah-mudahan lah inilah kasus terakhir. Jadi cemana pandangan istri abang? Kalau istriku udah tuntas, kalau istriku ini udah cemana dibilangnya. Ya walaupun nama Indonesia gitu kan, tapi yang pelakunya ini adalah oknum. Setiap negara kan apanya guys, jangan kita salahkan negaranya, tapi manusianya kan gitu guys. Kalau istriku pandangannya seperti itu, oknum gitu, bukan negaranya. Tapi itu juga ya kan, kembali lagi, kalau negaranya bagus pasti ya manusia-manusianya pun pasti ber-SDM bagus ya kan. Ya kan guys, kalau negaranya bagus ya kan teman-teman, pendidikannya bagus ya kan, pasti SDM-nya juga bagus kan gitu. Tapi entahlah, itulah nggak tahu lah, nggak terbilang lagi. Udah cemana ini. Mudah-mudahan inilah kasus terakhir. Walaupun nggak tahu lagi bulan besok apa lagi gebrakan kasus orang Indonesia di Jepang ini, nggak tahu lah. Tapi berharap inilah terakhir teman-teman. Malu ya kan. Membobol maling. Oke lah guys, itu aja lah teman-teman untuk berita informasi tentang viral di Jepang ini yang kebetulan melibatkan Indonesia. Itu aja guys. Dan mau kemana kalian ini bang? Apa video kita kali ini? Video kita kali ini guys, di hari Minggu ceria ini kami mau jalan-jalan lah dulu teman-teman. Mau jalan-jalan ke sebuah pedesaan, desa apa namanya nih, gunung-gunung. Nantilah kita lihat bagaimana suasananya guys. Jauh bang dari tempat abang, jauh. Perjalanan kami ini memakan waktu 2 jam. Dari tempat kami tinggal ke tempat ke desa yang kami tuju ini 2 jam lebih lah guys. Jadi lumayan. Tapi kami berhenti-berhentinya, stop-stopnya kami, jalan santai aja kami guys. Nggak adanya kami buru-buru cepat-cepat gitu kan, nggak, santai-santai aja kami teman-teman. Ada tempat pemberhentian, berhenti, santai dulu, ngopi, ngudut gitu guys. Oke teman-teman, Endra Story, bagaimana suasana kita video kali ini, cerita kita video kali ini di sebuah pedesaan yang akan kami tuju ini. Ikutin terus ya teman-teman cerita kita dari awal ini sampai akhir nanti guys. Ikutin terus cerita Endra Story untuk video kali ini. Nah ini dia suasana perjalanan kami guys ke sebuah pedesaan. Tapi nggak desa-desa kali lah, tapi desa. Nah ini dia suasananya. Di tempat kami pun Osaka banyaknya desa-desa guys. Tapi sekali-sekali agak di desa-desa luar kota lah dulu teman-teman. Nah ini dia suasananya. Apa bang tujuan kalian di sini? Apa nama tempatnya? Nggak tahu aku. Istriku nya, ayo kita jalan-jalan ke desa ini katanya. Ayolah ku bilang. Daripada bengong di rumah ya kan teman-teman. Pandang-pandangan nanti terus, ujung-ujungnya nanti apa? Barantam. Mendinglah jalan-jalan ini. Nah ini dia suasananya. Banyak ya padi-padi di sini. Sawah-sawah banyak kulihat guys. Tapi udah kuning-kuning dia sawahnya tadi, padinya. Udah mau panen ya kan, udah mau cair. Nah ini dia suasananya teman-teman. Asli ya kan, suasana pedesaan kali.
Inilah pedesaan, salah satu pedesaan di Jepang guys. Macam ginilah apanya, pemandangannya. Dan ini kita teman-teman sudah mau sampai ke tempat tujuan kita. Apanya di sini istriku? Kau bilang udah sampai, nggak adanya tanda-tanda entah apa di sini. Ya kan teman-teman? Nah ini kita sudah sampai di sini kata istriku guys. Apa ini? Sora, bangun anakku, udah mau sampai kita. Udah bangun aku pak katanya guys. Ini Sora. Tadi tertidur dia menikmati perjalanan. Atre terus kiri kanan, lihat istriku. Awas bengkok. Putar. Oke. Nah kita sudah parkirkan mobil guys. Dan ini Sora kita kasih apa dulu? Krimnya namanya yang apa? Yang diolesi ke kulit biar nggak terbakar matahari. Krimnya namanya itu kan. Nah Sora ditaruh krim itu dulu guys. Karena apa ini agak panas tapi nggak panas sekali. Oke kita menuju ke tempat tujuan kita guys. Nah yang di depan inilah tempat tujuan kita. Jadi tadi kata istriku di sini apa namanya gunung-gunung tapi ada tempat bermain anak-anak gitu guys. Nggak tahulah, ayolah kita lihat bersama. Ini apa ini? Ih, ada tuk-tuk. Apa namanya? Apanya namanya ini? Alat transportasi di Thailand. Bajai-bajainya, becaknya ada di sini. Kok bisa sampai ke sini? Nah itu dia guys. Kok bisa? Dari mana ini jalannya? Dibawa dari Thailand sana ke sini. Ada tuk-tuk. Luar biasa. Nah ini dia suasananya teman-teman. Kalau gininya istriku, banyaknya di tempat kita. Nah ini. Kalau di tempat kami pun banyaknya macam gini guys. Tapi oke lah. Jago lah ini. Yang penting jalan-jalan ya kan teman-teman. Oke guys, kita lihat-lihat dulu suasana di tempat ini guys. Dan kita agak naik ke atas gunungnya lagi teman-teman. Dan ini dia suasananya. Gratis masuk bang. Gratis, mana ada di sini bayar-bayar. Parkir pun tadi gratisnya parkir. Gratis tadi parkirnya. Banyak tadi kantong-kantong parkir gratis guys. Rame tadi. Kok bisa rame ya? Apa di sini? Dan ini kita masuk ke sebuah taman. Ada apa di sini? Banyak tenda-tenda. Oh, bisa mendirikan tenda, enak juga di sini manggang-manggang ya kan. Nah itu Sora. Tunggu bapak, jangan kau jalan terus. Ayo cepat pak katanya. Ih, tunggulah. Pelan-pelan kau. Lumayan cantik juga teman-teman. Tapi jauhnya inilah. Agak mantap juga ini. Rame juga ya. Kelihatannya nggak rame tapi rame. Inilah di Jepang ini. Apa dia rame-ramenya nggak berserak kayak bulu ketiak. Dia rame kan di satu titik gitu teman-teman. Nggak apa dia nggak berserak-berserak gitu ramenya. Tengoklah di sana. Rame di sana tiba-tiba. Tadi waktu kita masuk kayaknya nggak ada orang. Oke ini Sora. Ayo pak katanya. Kemana? Ke sana kita katanya guys. Oh ke situ kita. Ayo. Nah ini dia suasananya teman-teman. Banyak anak-anak ya. Hari Minggu lah pulaknya ya kan. Libur, hari libur. Wah rame. Kok mundur kau? Ke sana lah. Ih takut kau. Ke sana Sora. Ayo ke situ. Ih banyak balon-balon itu. Apanya namanya ini dari sabun-sabun itu yang ditiup-tiup, apanya namanya itu?
gelembung-gelembung. Ayo main gelembung-gelembung di sini Sora. Rame kan guys, tiba-tiba rame. Nah ini Sora, dia pingin tapi nggak berani. Ayolah bapak kawanku ke situ. Pingin dia, tapi nggak berani dia. Mundur lagi. Nggak apa-apa Sora. Ayo sini, jangan lari. Gendonglah dulu guys. Nah pegang-pegangin ini. Nah, main apa? Main sabun. Main gelembung-gelembung dari sabun itu. Ayo sana. Ayo lari-lari lah. Nah ini dia suasananya di sini teman-teman. Suasana di pegunungan pedesaan. Cantik ya. Pintar kali. Apa itu bapak itu bikin gelembung-gelembungnya. Cuman pakai tali-tali gitu aja dia. Mantap ya. Jago dia. Di tempat kita pun banyaknya macam gini ya kan. Ya kan guys. Nah ini Sora tepuk tangan dia. Mantap katanya. Mantap pak katanya. Ya mantap tapi kesana lah kita ayo. Nggak mau aku kata Sora. Nggak apa-apa kesana lah kita ayo. Dari sini aja lah aku kata Sora guys. Udah dibujuk bamaknya dia. Kupaksalah ke sini dia mendekat. Nah itulah gelembung sabun ayo. Kudekatkan lagi dia teman-teman. Sora pingin. Tapi apa dia? Nggak berani. Nah ini dia suasananya teman-teman. Banyak anak-anak ya. Ini tempatnya nih besar ini guys. Satu gunung ini. Besar ini teman-teman. Halo, bilang Sora. Halo guys, bilang. Nah ini dia suasananya guys. Besar ini teman-teman. Masih ada lagi ke atas ini. Kebetulan di sini ada macam-macam gini. Di sinilah dulu kita. Ada apa? Ini atraksi-atraksi gelembung-gelembung ini. Ini siapa yang membayar orang ini ya kan? Gratisnya masuk. Nggak adanya bayar tiket. Siapa yang membayar ini? Gratisan. Ya kan teman-teman? Ini cemana konsep orang ini? Menghibur masyarakat aja orang ini. Jago ya. Oke, kita berfoto dulu guys. Di sini dulu kita berfoto teman-teman. Dan oke. Kita lihatlah dulu suasana di sini guys. Nah, inilah dia suasana pedesaannya guys. Ciri khas pedesaan, tengoklah itu. Bakar-bakar, apa kurasa ya kan? Bakar jerami padi. Kalau di kota udah nggak boleh macam gitu. Ada api dikit aja langsung datang pemadam kebakaran. Kalau di kota, kalau di kampung-kampung gini masih bisa guys. Membakar apa dia? Jerami padi. Karena masih kurasa ya kan? Masih jauh dari rumah-rumah gitu guys. Nah ini dia suasananya dan mantap, ada perosotannya. Jago tempatnya ya. Ada perosotannya guys sampai ke bawah. Nah ini dia. Tapi istriku nggak tahan dia ini jalan-jalan ke atas ini. Karena ini gunung dia. Kalau kulihat ini konsepnya konsep apa ini? Konsep ninja. Nah ini orang ini. Istirahat orang ini di sini guys. Istriku. Di sini kalian. Di sini aja katanya guys. Akulah dulu lihat dulu ke atas sana teman-teman. Tengok itu. Masih ada lagi di atas sana guys. Lebar ini. Kita lihatlah dulu guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Nek-nekan ini nggak sanggup istriku. Nggak sanggup dia jalan naik guys. Dan ini apa ini?
tangga menuju ke atas pun pakai tali-tali dia, macam ninja-ninja gitu. Iya, ini konsepnya ninja-ninja ini. Konsep gunungnya. Ini apa? Batu. Ada batu-batunya. Mantap ya. Ini yang membersihkan ini cuman ini. Dari mana pemasukan orang ini? Nggak habis anggaran orang ini bikin-bikin gini aja ya kan. Kalau ada tiket oke lah ya kan guys. Ada uang masuk ya kan. Ini nggak adanya. Bayar parkir pun gratis. Paling tadi ada apa? Warung kopi sama apa tadi? Warung kopi sama restoran tadi dua restoran. Paling itu ada tadi di sini guys. Dan ya kan konsep ninja-ninja kan teman-teman, kalian lihat lah itu. Perosotan dia dari atas ke bawah. Baru apa? Tali-tali. Macam ini ada tali-talinya untuk mendaki ke atas. Ini apa ini? Ini juga. Jago ya. Sampai pikiran kepala desanya bikin gini di atas gunung ya. Nah, ini dia suasananya teman-teman. Bagus ya fasilitasnya ya tuh guys. Dikasih dia ruang untuk bermain ya kan teman-teman. Untuk bermain masyarakatnya ya kan guys. Jago bah. Bikin-bikin gini aja udah berapa ini koyak ini. Udah berapa ini putus ya kan. Bikin-bikin gini aja. Pemasukan nggak ada. Parkir gratis. Tiket nggak ada. Oke. Ada lagi ke atas lagi tadi. Nggak sanggup aku, udahlah. Sini-sini aja lah kami. Nah, ada tadi ke atas sana lagi istriku. Udahlah. Ku bilang. Istriku pun nggak sanggup dia. Karena ini gunung-gunung. Bengkok pula nanti ginjalnya naik-naik ke atas ya kan. Dan inilah suasana kita kembali guys. Setelah kita sudah lama tadi bermain tadi di tempat yang tadi. Sora juga udah puas juga guys. Udah capek dia. Jadi kembalilah kami teman-teman. Karena udah mendung juga ini. Suasana sore. Nah kalian lihat udah mendung. Oke guys. Teman-teman Endra Story. Teman-teman sebangsa dan setanah air. Tibalah kita di akhir video guys. Itu aja lah dulu video kita. Ya cemana, apa mau dilihat-lihat lagi ya kan. Cuman macam tadi lah. Sebenarnya di tempat kita pun banyaknya suasana macam tadi. Tapi oke lah, udah mantap lah itu ya kan. Apa, sambil jalan-jalan menikmati suasana perjalanan ke desa. Walaupun jauh kali nih. Macam gitu tempatnya. Udah jago lah itu ya kan teman-teman. Apa, biar ada aja cerita kita untuk video kali ini. Dan mudah-mudahan juga guys, seperti di awal video tadi ku bilang, tidak ada lagi kasus-kasus kriminalitas yang melibatkan negara Indonesia ya kan teman-teman. Mudah-mudahan itulah kasus terakhir. Dan jangan malu kita di negara orang ini. Agak lain memang kawan itu ya kan. Tapi gila kali itu guys, serius. Nyuri tas, membongkar toko orang di negara orang ya kan. Membongkar toko orang di negara orang. Agak lain memang otaknya memang. Gila. Memang apanya itu, ginjalnya itu nggak tahu aku terbuat dari apa itu. Sanggup dia berbuat gitu ya kan. Bikin malu Indonesia aja. Kalau dia aja nggak masalah. Indonesia yang malu ya kan, terutama kita-kita dan warga negara Indonesia yang lain yang tinggal di Jepang ini ya kan. Orang mana Indonesia? Maling. Gak enak kali didengar ya kan. Oke lah teman-teman Endra Story, mudah-mudahan itulah kasus terakhir. Dan ini kita suasana perjalanan mau pulang guys. Dan seperti tadilah suasana menambah cerita kita untuk kali ini teman-teman. Guys, sampai jumpa lagi kita di Endra Story selanjutnya guys, dengan cerita yang lebih bagus lagi dan yang menarik lagi.
Kalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan di dalam video ini, mohon maaf teman-teman. Guys, sehat selalu. Sampai jumpa dan bye-bye. Lemas bos lemas. Bye-bye. Lemas dia. Bye-bye guys.